Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena kasih-Mu, dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 37, ayat 7, ayat 16, dan ayat 21. Tertulis demikian, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Lebih baik yang sedikit pada orang benar, daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang-orang lain, terlebih lagi dengan orang-orang yang mungkin kelihatannya tidak hidup dalam kebenaran dan bahkan bukan termasuk orang yang percaya, maka kita bisa terjerumus dalam sikap di mana kita marah karena orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman tapi berhasil dalam hidupnya. Kelihatannya berbahagia, kelihatannya hidupnya baik-baik saja dibandingkan dengan diri kita yang mungkin banyak persoalan, banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan. Apalagi mungkin dari segi finansial, dari segi materi, dari segi kepemilikan, kelihatannya mereka lebih banyak dan kita lebih sedikit. Dalam keadaan yang seperti ini, saudara, kita perlu menyadari bahwa lebih baik sedikit, tapi benar, daripada banyak, namun hidup dalam dosa. Kita perhatikan dalam Mazmur 37 ayat 7, 16 dan 21 ini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Firman Tuhan di sini mengajak kita semua untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Mengapa kita harus berdiam diri dan menantikan Tuhan? Supaya kita tenang, saudara. Tidak tergesa-gesa, tidak salah mengambil keputusan, dan tidak terjerumus ke dalam berbagai pilihan-pilihan yang kelihatannya menarik untuk diambil, tapi sebenarnya berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mau tenang, berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan, maka kita akan mengalami janji Tuhan. Terlalu sering kita salah dalam keputusan, terjerumus dalam dosa dan kesalahan karena kita ingin cepat-cepat mendapat solusi, cepat-cepat keluar dari masalah, cepat-cepat mendapatkan jawaban, meskipun itu bukan caranya Tuhan. Kita perlu tetap tenang, berdiam diri dan menantikan Tuhan. Dan di dalam keadaan kita perlu untuk bersikap sabar. Jangan marah dengan orang-orang lain yang kelihatannya berhasil dalam hidupnya. Jangan iri hati dengan mereka dan jangan kecewa dengan keadaan kita. Meskipun mungkin kita dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan yang secara finansial atau secara materi tidak berlebihan, tetaplah bersyukur, saudara. Kasih Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Tuhan ada bersama kita, dan Tuhan pasti mencukupkan
apa yang kita perlukan. Bersyukur meskipun kita ada dalam keadaan yang kelihatannya tidak berlebihan dibandingkan kondisi orang lain. Miliki sukacita di dalam Tuhan yang telah mengasihi dan menyelamatkan kita. Jangan bersikap sama dengan orang fasik yang tidak punya prinsip hidup dalam kebenaran. Mari miliki prinsip hidup benar sebagai orang-orang percaya, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong kita, kasih karunia-Nya akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Ajar kami Tuhan untuk tidak marah dengan situasi, tidak marah, tidak iri hati dengan orang-orang lain yang kelihatannya berhasil dalam kehidupan mereka. Tolong kami untuk kami selalu bersyukur, memiliki hati yang bersukacita, puas dengan berkat Tuhan, sekalipun kelihatannya kecil dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Jamah hati kami untuk senantiasa merasa cukup, bersyukur, dan melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdiam diri menantikan janji dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berbicaralah terus Roh Kudus atas kami, supaya kami semakin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, dan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah setiap kami dalam segala tugas aktivitas kami di hari ini. Tolong kami, jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang sedang dalam persoalan masalah. Lawatlah ya Tuhan, jamah setiap kami. Sembuhkan dan berikan kesehatan yang sempurna. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu yang ajaib terjadi atas setiap kami. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami dan memimpin kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.